Warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya ya Kak, desain penelitian epidemiologi. Jadi dalam studi epidemiologi itu tujuannya adalah meneliti, ya kan. Dalam penelitian itu apa yang jadi sasaran utama, yaitu adalah fokus untuk satu, pengendalian, pencegahan, identifikasi risiko penyakit, faktor promotor ya, dan juga faktor pencegahannya, kemudian tindakan suatu kondisi kesehatan. Nah, rancangan epidemiologi ini dibagi dua, yaitu adalah observasional dan eksperimental ya. Jadi observasi dan juga melalui penelitian ya, penelitian secara eksperimen, uji coba ya kan. Studi observasional dibagi dua, deskriptif dan analitik. Nah, analitik sendiri dibagi beberapa tipe, yaitu cross sectional, case control, dan cohort ya. Nah, kemudian di situ ada kegiatan survei sampelnya ya. Jadi mengambil sampel dari populasi untuk memperkirakan prevalensi penyakit atau faktor risiko dari suatu populasi. Kemudian membandingkan prevalensi penyakit tersebut di antara kelompok populasi yang lain. Nah, keunggulannya karena sudah ada kejadiannya, sudah ada case-nya ya, maka penyelesaian dan pengumpulan datanya itu lebih cepat dan efisien. Namun sulit ya, walaupun lebih cepat tapi sulit karena perlu penalaran sebab akibat ya, karena pengukuran yang diukur adalah kejadian penyakit dan pemaparan faktor risiko itu dalam waktu yang bersamaan. Jadi yang sulit penalarannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah analitik yang case control ya. Jadi kalau case control berarti kan ini suatu kasus yang terkontrol ya. Jadi di situ dimulai dari kita menemukan suatu penyakit di suatu populasi, kemudian kalau bisa yang jarang terjadi ya, karena nanti itu yang dianalisis. Kemudian penyakit yang diidentifikasi saat terdiagnosis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi ya, jadi penyakitnya itu harus teridentifikasi ya, sudah terdiagnosis ya dengan pasti ya. Jangan dari gejala saja yang sama tapi sudah terdiagnosis, kemudian dikumpulkan dalam periode tertentu, kemudian dicari apakah sebelumnya itu terpapar suatu resiko atau tidak. Nah, itu nanti yang jadi analisis soalnya. Kemudian dipilih kontrol yang tidak sakit sebagai pembanding ya, dengan konsumsi yang sama sakit apa enggak, di lingkungan yang sama sakit atau tidak. Nah, kemudian pengukuran efek berdasarkan perbandingan individu terpapar ya, yang sakit dengan kontrol ya. Kontrol tadi kan yang tidak sakit ya. Keuntungannya itu dia relatif cepat, tidak terlalu mahal, dan memberikan hasil yang akurat kan otomatis ya, karena tidak harus mencoba. Jadi memang sudah menemukan suatu kasus seperti itu yang pasti ya, sudah terdiagnosis ya. Jadi dari populasi ada 2 kasus. Nah, kemudian coba dibandingkan, ada faktor resiko tidak, ada sebelumnya konsumsi apa. Nah, menjadi pembandingnya itu loh ya. Jadi perlu suatu kontrol untuk membandingkan. Nah, seperti itu. Apakah iya ya di sini digambarkan positif atau tidak? Nah, seperti itu. Nah, ini contoh ya. Contohnya adalah mengamati pemakaian dietil stilbestrol sebagai selama kehamilan, kemudian dan dilihat timbulnya karsinoma vagina pada anak yang dikandung setelah lahir dan melewati masa remaja. Nah, ini dengan pemakaian dietil stilbestrol kemudian resiko karsinoma ya, ini terjadi nggak di kelompok yang lain, di individu atau sampel yang lain. Nah, itu kemudian dibandingkan resiko kanker tersebut dengan kontrol. Jadi pembandingnya, kontrolnya adalah dengan individu yang umurnya sepadan dan tidak menderita kanker ya. Seperti itu kan, yang menjadi kontrol adalah yang individu tidak sakit dengan konsumsi yang sama. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang menjadi analisisnya. Kemudian studi cohort. Nah, ini ya,
Nanti saya kasih contoh ya. Jadi suatu subjek itu diteliti sejak sebelum terkena penyakit ya. Kemudian diantaranya terdapat subjek penelitian terpapar suatu resiko dengan intensitas yang bervariasi dan yang tidak terpapar. Nah, masing-masing kelompok diikuti perkembangannya, mengetahui muncul outcome berupa penyakit. Ya, pengukuran efek didasarkan dari pembanding resiko antara subjek yang terkena penyakit karena faktor resiko terhadap populasi yang terkena penyakit tetapi tidak terpapar resiko. Ya, ini contohnya kayak yang pengaruh konsumsi alpukat, yang mana dipercaya bisa mengurangi faktor resiko penyakit jantung koroner. Diteliti bahkan sampai 10 tahun. Nah, itu sampai 10 tahun diteliti. Di pasien dengan konsumsi alpukat sehari sekali, ternyata hasilnya adalah menurunkan 21% faktor resiko dari sakit jantung. Nah, seperti itu ya. Jadi memang diidentifikasi sebelum adanya penyakit, kemudian dengan suatu kontrol ya. Kemudian ada subjek penelitian, nah seperti itu. Kemudian diikuti perkembangannya sampai adanya suatu case apakah sama, jadi ya kemudian dianalisis seperti itu ya. Jadi dari suatu populasi ada perlakuan dan tidak ada perlakuan, exposure dan tidak ada exposure. Kemudian ada penyakit enggak? Nah, seperti itu. Ada penyakit dan tidak ada penyakit, seperti itu ya. Jadi diambil dari populasi ya. Kalau bedanya dengan case control sudah ada kasusnya. Nah, kalau cohort belum ada kasus. Seperti itu. Kemudian studi eksperimental. Studi eksperimental secara umum, mau ngecek soalnya takutnya tidak terekam ya. Secara umum terdiri dari uji klinik atau randomized control trial dan uji pencegahan. Ya. Untuk randomized control trial untuk menilai daya guna tindakan kesehatan, contohnya untuk menilai suatu obat, prosedur terapi, seperti itu. Dan untuk uji pencegahan misalnya seperti apa? Vaksin ya. Untuk menilai efikasi ya, dari suatu vaksin. Rancangan randomized control trial ini bisa digunakan untuk mengevaluasi program yang bersifat pencegahan atau suatu terapi yang baru. Ya, sempat dulu kerja sama UNER dengan BNN ya, dengan kombinasi antibiotik, kayak gitu ya. Eksperimental sampai sekarang tidak dipakai ya, mungkin nothing happen, artinya tidak ada perkembangan selanjutnya ya. Subjek dialokasikan secara random jadi kelompok terapi dan kelompok kontrol ya, seperti itu, yang diberi perlakuan terapi dan tidak diberi, seperti itu. Nah, studi eksperimental itu ya seperti ini ya, dari populasi diberi terapi ya, ada yang tidak. Nah, kemudian dilihat perkembangan suatu penyakit tersebut. Nah, sudah selesai ya. Ini tentang rancangan epidemiologi, silakan dipelajari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.